Shalom saudara, pada tanggal 22 Agustus tahun 2020 terjadi sebuah kebakaran yang besar di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran ini membuat gedung ini mengalami kerugian sekitar 1,1 triliun rupiah. Memang ada banyak spekulasi, jangan-jangan ada kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan sengaja dibakar. Tapi setelah polisi menyelidiki dengan seksama, diambil kesimpulan yang mengagetkan. Ternyata kebakaran kantor Kejaksaan Agung berasal dari rokok kuli bangunan. Saudara, katanya para kuli bangunan yang bekerja di gedung Kejaksaan Agung ini, mereka bekerja di tempat yang sebenarnya mudah terbakar. Di situ ada thinner, ada lem, ibon, dan beberapa bahan yang lainnya yang cepat sekali membuat api menjadi membesar. Saudara, jadi dari puntung rokok yang kecil itu, gedung yang besar seperti Kejaksaan Agung itu terbakar dan 1,1 triliun saudara negara dirugikan. Saya teringat sebuah ayat saudara dalam Yakobus 3 ayat yang kelima berkata, demikian juga lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Di dalam Alkitab saudara ternyata ada gambaran terhadap yang namanya lidah. Lidah itu seperti api yang kecil bisa bakar hutan yang besar, saudara. Yang namanya lidah, saudara, itu bisa membuat kita memuji Tuhan. Yakobus 3:9 berkata, kita dengan lidah juga mengucapkan ada kata-kata yang tidak menjadi berkat. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-10. Saudara, be careful with your words. Once they are said, they can be only forgiven, not forgotten. Ada ungkapan lagi berkata, one kind word can change someone's entire day. Saudara, dengan gambaran seperti ini, waktu lidah itu seperti saudara api yang kecil bisa membakar hutan yang besar, tapi lidah yang kecil bisa merusak hidup seseorang. Kalau kita mau jadi berkat, saudara, hati-hati dengan perkataan kita. Sekarang saudara, ada ungkapan yang berkata, bukan hanya mulutmu harimau, tetapi postinganmu itu harimau. Sebelum kita berkata, sebelum kita memposting sesuatu, saudara, kita harus bertanya, it is true, apakah ini benar atau tidak? Jangan-jangan ini hoax. Is it helpful atau tidak? Apakah ini bisa menjadi berkat bagi orang lain atau tidak? Menolong orang lain apa enggak? Is it inspiring? Apakah membuat orang lain menjadi lebih kuat lagi hidupnya? Atau kata-kata kita, postingan kita itu membuat orang jadi takut, jadi gentar, jadi khawatir, dan membuat orang hilang sejahtera? Is it necessary or not? Ini penting apa enggak? It is a kind of not. Apakah ini baik atau tidak? Saudara, sebagai orang percaya yang diberkati Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Gereja yang misioner berbicara tentang apa? Dari seluruh hidup kita, termasuk kata-kata kita. Lidah yang kecil itu bisa membakar hutan yang besar seperti api. Atau apakah lidah kita yang kecil ini bisa menjadi berkat bagi orang lain? Doa saya adalah supaya saudara menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan dengan perkataan kita, dengan apa yang kita ucapkan, dengan postingan kita, orang lain diberkati. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara sekalian, kita tetap beribadah dengan dua format ibadah. Nanti hari Minggu kita akan ibadah dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian persiapkan roti dalam perjamuan kudus. Di dua ibadah ada perjamuan kudus. Di ibadah yang pertama mulai bisa diakses jam 6 pagi dan live streaming jam 10. Kita punya ibadah EHK jam 9. Orang tua, opung, om, tante harus persiapkan anak kita sejak kecil supaya mereka menjadi orang yang bertumbuh dalam Kristus Yesus. Orang-orang muda jam 3 sore. Ya, ada juga perjamuan kudus, Brother Randy akan melayani, dan dalam perjamuan kudus orang-orang muda diingatkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa buat setiap kita. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tetap ikuti protokol kesehatan pemerintah, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan, tetap pakai masker, dan meningkatkan imun dan iman. Tuhan memberkati. Shalom.